Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pada hari Selasa pagi hari tanggal 22 Oktober 2024. Hari berganti hari, kemarin hari Senin, sekarang sudah Selasa. Pelantikan Presiden sudah dilaksanakan pada waktu tanggal 20, termasuk pelantikan pemilihan Menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Wakil Menteri. Begitu banyak yang sudah Tuhan izinkan pelaksanaannya dengan aman, damai sejahtera. Kita butuh penyertaan Tuhan, ini penting. Kita doakan supaya Indonesia diberkati Tuhan, penuh dengan damai sejahtera. Dan justru kesempatan buat kita di dalam keadaan damai sejahtera, kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana, apakah Bapak Ibu bisa bayangkan seandainya seperti peristiwa di Gaza, tidak ada kedamaian, terjadi gempuran, rudal-rudal, bom-bom semua itu. Termasuk di Lebanon, ya, serangan Israel, tidak ada damai sejahtera. Ukraina dan Rusia saling menyerang, tidak ada damai sejahtera. Semua di dunia ini bukan tempat damai sejahtera. Tempat damai sejahtera hanya bersama Yesus nanti kelak di surga. Justru itu, mari kita minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan menyertai dalam seluruh langkah perjalanan hidup kita. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Seperti malam pagi ini kita mau baca firman Tuhan 1 Samuel pasal 23. Pada itu Daud melarikan diri ke Keila. Di Keila ternyata tidak ada kedamaian di Keila. Dimanapun di dunia tidak ada kedamaian. Ternyata di Keila akan Daud harus berperang dengan lawan bangsa Filistin. Dan ternyata juga pada waktu Raja Saul mendengar berita Daud di Keila akan diserang, Daud tetap akan dibunuh. Di dalam dunia itulah penuh dengan tidak ada damai sejahtera, saudara. Penuh dengan rasa cemas, penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa khawatir. Tidak ada damai sejahtera di dalam dunia. Tapi untuk besar kita punya Yesus. Kita serahkan tiap langkah hidup kita hanya di dalam tangan Tuhan. Saya Pastor Yakob akan menyanyikan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 204. Yesus besertamu. Yesus besertaku juga. Dimanapun kita berada, di dalam setiap situasi kondisi apapun, tetap kita membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Amin. Oh Yesus besertamu, besertaku juga, manis dan senang lindungannya, alai penjagamu, Tuhan jaga kita semua anak-anak Yesus. Amin, haleluya. Janganlah takut di malam gelap. Haleluya. Yesus besertamu. Haleluya. Di bawah naunnya kau tetap. Yesus besertamu. Amin, haleluya. Oh Yesus besertamu. Amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, alai penjagamu. Haleluya. Tuhan jaga kita anak-anak Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kalau kakimu rasa lemah, Yesus besertamu. Tanganmu nanti dipimpinnya. Amin, haleluya. Yesus besertamu. Amin.
semua anak-anaknya. Amin, haleluya. Apa kau sakit di dalam hati? Amin, haleluya. Yesus besertamu. Amin, haleluya. Jangan tanggung sengsara lagi. Yesus besertamu. Amin, haleluya. Yesus besertamu. Amin, haleluya. Lindungannya menjagamu. Haleluya. Tuhan Yesus jaga kita, anak-anak Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Yesaya 41 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Dia menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Inilah firman Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan bersama Yesus. Haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya padanya. Oh Tuhan Yesus, sucikanlah hatiku, pikiranku, mulutku Bapa, sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus yang sangat kucintai, Engkau Maha Mulia, Maha Agung, Maha Sempurna. Ampunilah semua dosa salahku. Roh Kudus tuntun hidupku ya Tuhan Yesus. Maka segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi pada Selasa pagi hari tanggal 22 Oktober 2024. Waktu begitu cepat. Terus tanggal 22, besok tanggal 23, 24 dan seterusnya sampai nanti 31 Oktober dan berikutnya bulan November. Dan bulan November selesai, bulan yang terakhir, bulan Desember. Oh, makin mendekati Natal dan makin mempersiapkan diri kita mendekati kedatangan Tuhan. Tapi yang penting Bapak Ibu disertai Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, Yesaya 41:10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita terima kasih. Kita terima ini firman Tuhan sebagai janji dari Tuhan. Apa menjadi masalah pergumulan Bapak Ibu sepanjang hari ini, serahkan kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, jangan takut, jangan bimbang. Sebab Tuhan Allah kita menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Untungnya kalau kita punya Yesus, ada jaminan, ada kepastian. Ya, saya bersyukur selalu kepada Tuhan, bukti nyata. Saya tidak pernah absen kan. Jadi saudara harus yakin, tambah yakin, termasuk Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Membuat saya tambah yakin Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dia dahsyat dan maha baik, maha kuasa, maha dahsyat, maha baik, penuh dengan cinta kasih. Sehingga Bapak Ibu bersama saya senantiasa di dalam pemeliharaan perlindungan dari Dia, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan lagi. Kita sekarang masuk di dalam 1 Samuel pasal 23. Kemarin pasal 22 sudah selesai. Terus berurutan Bapak ya, berurutan.
Jadi atas kemurahan Tuhan, setiap pagi Bapak Ibu baca firman Tuhan perjanjian lama, nanti malam baca perjanjian baru. Terus kita dengan setia baca firman Tuhan supaya kita makin mengerti, sehingga makin mendalami firman Tuhan dan makin cinta Yesus. Dan jauh dari dosa, tapi dekat selalu lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama baca ayat yang pertama, Daud di Keila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Keila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Wah, tempat Keila, saudara. Kalau kita lihat di sini ya, kota ini Keila, saudara, terletak di sebelah selatan Adulam ya, di mana Daud tinggal kemarin kita baca di Adulam ya. Dan ternyata di Keila ini di mana nanti ceritanya ya Saul akan menyerang. Nanti kita baca ya. Coba kita baca lagi ya, ayat yang kedua. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Keila. Nah, ini saudara ya. Jadi Daud ini bagusnya di sini. Kemarin kita bicara banyak ada bohongnya, ya ada kesalahannya, itu kelemahan dari sisi kelemahan, tapi kita lihat ya sisi positifnya di sini ya. Daud positifnya selalu andalkan Tuhan. Ya, dia tanya sama Tuhan. Di sini kita bisa belajar ya, biar sepanjang hari apapun pergumulan Bapak Ibu punya masalah-masalah apapun, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu bertindak sendiri tanpa tanya Tuhan. Seperti Daud, ambil positifnya. Daud selalu berharap kepada Tuhan. Dan Daud selalu tanya Tuhan. Lihat ini. Dia tanya sama Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? Minta izin Tuhan. Minta izin restu. Dan kata Tuhan langsung dijawab. Pergi. Kalahkan orang Filistin di Keila itu. Selamatkan Keila. Tapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini ide Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi di Keila melawan orang barisan perang orang. Nah, ini beda, beda pandangan. Daud selalu harapannya kepada Tuhan. Sedangkan prajurit-prajurit yang lain manusiawi. Dia merasa ketakutan, kekhawatiran. Ya ujung-ujungnya ketakutan mati, saudara. Itu aja. Ya, manusia ini kan sudah takut mati. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak takut mati. Karena di balik kematian ada kehidupan. Saya percayakan firman Tuhan, ya. Di balik kematian nanti kalau Yesus datang ada kebangkitan. Tapi saya sudah mohon kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan izinkan saya bersama keluarga minta rapture, diangkat termasuk Bapak Ibu yang minta rapture sama Tuhan supaya diangkat hidup-hidup, lolos dari antikris, lolos dari perkara-perkara hancuran dunia. Karena itu nanti kita diangkat sama Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh seperti Daud, selalu tanya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Ayat 4, lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Nah, ini konsisten. Tuhan tetap konsisten. Kalau udah bicara Tuhan A ya A. Jangan tergantung kepada manusia. Seringkali manusia tergantung pada pandangan manusia. Tidak tergantung kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Seharusnya Daud tetap percaya kepada Tuhan. Justru harusnya Daud kalau sudah dapat konfirmasi dari Tuhan, berperang, lawan gini aku menyertai engkau. Harusnya Daud ini bicara kepada bangsa Israel, kepada prajurit. Ayo tetap, karena Tuhan sudah bicara kepada saya. Kalahkan orang Filistin di Keila. Ada penyertaan Tuhan. Harusnya demikian. Ya, tidak perlu ragu-ragu lagi. Terus berikutnya, ya sudah, ada yang kelima. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya itu ke Keila. Ia berperang melawan orang Filistin. Itu dihalunya ternak mereka. Ya. Terus berikutnya saya buka dua kitab ya. Dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikian Daud menyelamatkan penduduk Keila. Nah, bukti nyata. Tuhan itu konsekuen, konsisten. Janji Tuhan sempurna, tidak bohong. Buktinya pada waktu sudah 2 kali Daud tanya kepada Tuhan, apakah aku ini perlu ke Keila? Ya, bingung dia waktu disuruh rakyatnya, jangan kita sengsara nanti. Ya, di Keila ada orang Filistin. Ya, tapi Daud tanya lagi kepada Tuhan dan ternyata aku menyertai kau perang lawan Keila. Ya, ternyata mujizat terjadi. Janji Tuhan di dalam amin. Ternyata disertai Tuhan ya. Sehingga Daud mengalahkan Keila. Bangsa Israel diselamatkan, ditimbulkannya kekalahan besar di Keila. Ketika Abiatar bin Abimelek melarikan diri kepada Daud di Keila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Abiatar ini kan anak satu-satunya sudah ya, yang selamat ya dari dari imam ya Abimelek.
Ya, waktu ketemu Raja Saul kan dibunuh semua 85 orang, tapi hanya putranya Abiatar ini selamat. Dia lari kepada Daud, ya. Terus ayat 7, kepada Saul diberitahukannya bahwa Daud telah masuk ke Keila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Nah, Saul punya niat jahat lagi, saudara. Dia pikir bahwa nanti gua akan bunuh Daud, kesempatan masuk di Keila. Tapi dia tidak tahu bahwa ada penyertaan Tuhan menyertai Daud. Mari berikutnya kita baca. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Keila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Keila dan memusnahkan kota ini. Oleh karena dia tanya lagi kepada Tuhan, Tuhan bagaimana informasinya? Saul kan menyerang Keila. Bagaimana berikutnya nih Tuhan? Tolong. Nah, ini berikutnya Daud untuk ketiga kali tanya sama Tuhan. Terus apa jawab Tuhan? Ayat 11. Akan diserahkan oleh warga kota Keila. Itukah aku ke dalam tangan akan datang ke Saul seperti yang telah didengarkan hamba-Mu ini, Tuhan Allah Israel. Beritahukan kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Wah, dia tanya sama Tuhan. Kata Tuhan, yes, benar, dia akan datang Saul. Terus langkah berikutnya bagaimana? Ayat 12. Kemudian bertanyalah Daud akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila itu. Aku dengan orangku ke dalam tangan firman Tuhan akan mereka serahkan. Wah, kata ibu firman ke Yesus, yes, akan diserahkan, ya. Terus bagaimana Daud, sikap Daud, ya. Lalu ayat 13 yang terakhir, saudara, ya. Kita akan lanjutkan besok lagi ayat 13. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi ke mana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia baju perang. Nah, Saul, ya, ternyata Saul punya niat jahat tidak jadi karena apa? Dia percuma nyerang Keila. Wong Daud sudah lari dari Keila. Nah, ini contoh, saudara. Bukti nyata. Apapun hidupnya penuh tanpa perangan. Untung Daud tanya sama Tuhan. Bayangkan kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, kena Daud, kena tangkap sama Saul, bisa dibunuh. Tapi untungnya kalau kita berharap sama Tuhan, cinta Tuhan Yesus, maka janji Tuhan. Saya kasih ayat terakhir. Berlaku firman Tuhan ini, saudara. Ya, Mazmur 25:14. Ternyata firman ayat ini persis digenapi, saudara. Apa kata firman Tuhan? Mazmur 25:14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang takut akan dia. Tuhan bergaul karib dengan Daud, ya. Daud takut akan Tuhan biarpun ada kesalahan-kesalahan, tapi bukti nyata dia ada positifnya. Dia selalu tanya sama Tuhan, berarti dia percaya kepada Tuhan, dia merendahkan hati datang kepada Tuhan, dan dia takut sama Tuhan. Bukti dia berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kata perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, ada janji Tuhan. Seperti janji Tuhan, yes, kata Tuhan, Keila akan diserahkan lawan bangsa Filistin, kamu kan menang. Nah, janji Tuhan, ya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, firman Allah digenapi. Oleh karena itu mari melalui pagi ini firman Allah kita terima. Mari hidup ini penuh dengan tantangan. Seperti Daud mengalami peperangan-peperangan. Tapi bukan masalah perang atau tidak. Yang menentukan adalah bagaimana sikap kita. Bagaimana hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Seperti Daud begitu intim, dia selalu tanya sama Tuhan. Berarti mengandalkan Tuhan. Ya, karena Tuhan berfirman, aku berperang ganti kamu, kamu diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Dan janji Tuhan tadi dalam Yesaya 41:10, jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan menyertai kita. Oleh itu pentingnya dalam setiap pergumulan hidup ini, pentingnya ada penyertaan Tuhan atau tidak. Kalau Tuhan tidak bersama kita, kita hancur. Tapi kalau Tuhan bersama kita, Tuhan kenyataan keselamatan yang besar dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sepanjang hari. Oh Yesus, besertamu, amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, Allah penjagamu. Tuhan Yesus jaga anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Yesus, amin. Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga,
Dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa saya menyertai Bapak Ibu di dalam penyertaan Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita, seperti Daud selalu tanya sama Tuhan. Artinya berserah total kepada Tuhan. Hubungan akrab dengan Tuhan, di situ janji Tuhan akan dinyatakan buat setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua diberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Apa yang kita kerjakan dalam nama Yesus disertai Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.